sebenarnya ngomongin apa berdua? Ini, Coba deh, barusan. klarifikasi. Ngomongin apa? Ha-ha. Mereka berdua. Iya. Gue Iya. sama Aneke. Ha-ha. Iya ngomongin soal asmara lah. Bukan asmara, gue tadi ngomongin soal ini kan Mbak Aneke ini kan sebagai duta di BNN. Jadi gue pengen diberikan edukasi mengenai BNN itu yang jadi dutanya itu ngapain aja tugasnya dan lain-lain. Oke. Nah Ayu belum tahu, Mbak Aneke boleh dijelaskan ke teman saya yang agak kurang pintar itu? Saya bukan kurang pintar ya, Tapi saya kurang moloh. Ayu mah pintar cerdas. Jadi gini aja nih Mas Gilang sama Mbak Ayu, Ya. kita itu memberikan penyuluhan kepada para masyarakat bahwa betapa bahayanya narkoba itu. Kan beberapa teman-teman kita juga ada lah yang menggunakan kan. Makanya mereka tuh menunjukkan bahwa mereka itu sudah sembuh, mereka tuh bisa berprestasi tanpa narkoba. Iya. Oke, jadi tugas-tugasnya Mbak Aneke nih apa muter di lapas atau di rehab gitu sebagai konselor atau Iya. gimana? Enggak dong, kita hanya kadang kan kita nggak harus fokus di sini ya karena kan ada beberapa pekerjaan. Aku kan nyanyi juga sama model. Ya, jadi ya kita fokusnya di sini memberikan penyuluhan masyarakat Iya. untuk betapa narkoba itu sangat bahaya dan kita sedikit memberikan hiburan biar masyarakat tidak bosan. Nah bener Iya. banget, kalau yang mengkampanyekan anti narkoba seperti ini orang pasti mendengarkan. Kayak gua tadi, langsung ngeliatin aja nggak mau kemana-mana gitu. Ya, lu ngeliatin bukan itu. Ya nggak Dok? Ya nggak Dok? Bener nggak Dok? Lo juga ngeliatin kan Dok? Lo berdua ngeliatin bukan karena lo tertarik dengan isinya. Tapi Dengan bentuknya lo udah terpukau. ya kan setidaknya pertama dengan bentuk, ya kan pandangan pertama kemudian akhirnya mendengarkan kata-katanya. Tapi kalau dalam kasusnya Revaldo ketika dia menggunakan narkoba, dia akhirnya langsung digiring ke lapas pada waktu itu. Sebaiknya SOP-nya seperti apa sih Mbak Aneke kalau misalnya terdapat keluarga, kerabat atau lingkungan terdekat yang menggunakan narkoba? Kalau ada Mbak Aneke di sana, Mbak Aneke akan melakukan apa? Yang pertama adalah kita rangkul ya. Karena gimana pun juga mereka itu sebenarnya bukan penjahat. Oke. Korban. Iya, mereka itu hanya salah jalan aja. Makanya kita rangkul dengan penuh kasih sayang. Kita tunjukkan, kita kasih Mbak Aneke, aku penyuluhan ya. pengguna narkoba, tolong rangkul aku dengan kasih sayang dong. Rupa mak. Gue pikir langsung dirangkul, terus disayang-sayang gitu. Ya kan? Kan gue mau. Emang kayaknya dia mesti kawin cepet-cepet deh. Gatel banget, gak ketulungan. Terus udah dirangkul, langsung dibawa ke tempat tertentu atau? Enggak, pertama kita memberikan nasihat dulu ya. Karena kan beberapa misalkan teman-teman dekat kita ada yang terjerumus narkoba. Kita beri nasihat, kita beri penyuluhan bahwa narkoba itu akibatnya seperti ini dan akan merusak masa depan kalian. Gitu. Yang kedua kita beri sebuah keimanan. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ya, Di situ jangan langsung kita menjauhin, yang ada Atau mereka marah-marahin, yang ada iya, mereka- yang ada mereka akan makin meningkat. Narkoba di mana-mana ini serem loh sebenarnya loh. Dan tamu datang. Selamat malam. Selamat malam. Ngapain malam-malam kumpul sini? Kita mau razia nih. Mau razia? Wah, jangan Pak. Ini kebetulan Ayu Dewi ini pakai makeup tapi dia bukan laki-laki kok Pak, dia perempuan. Itu saya. Bapak sini, mohon maaf. Mohon maaf ini Pak, dengan segala hormat saya mau nanya, Bapak siapa ya? Kalau nggak salah saya pernah melihat di layar kaca harian media. Saya kenal deh. Tahu, Pak. Aduh, Bapak. Emang lu tahu siapa? Bentar, mohon maaf Pak. Mohon maaf. Emang dia siapa? Nanya lagi. Mas, aduh, anggota Kus+ nih, apa kabar? Nggak. Gua tahu. Ayu Dewi tadi nggak mau ngomong anggota Kus+. Dia mau ngomong anggota Sri Mulat ya. Tadi mau ngomong gitu. Suara lu. Ini gua tahu. Ya bukan. Kalau nggak salah ya. Ini adalah Kombes Pol Eko Danianto, betul Bapak? Betul. Ih, luar biasa ya. Apa kita kedatangan Bapak polisi? Luar biasa. Silakan Pak, silakan duduk Pak, silakan Pak. Bapak. Tidak pernah terjadi apa-apa di sini Pak, Iya, tenang Pak. saja. Ya mungkin kita belum bayar listrik aja, Pak, tapi tolong, Pak. Tolong. Ya bukan Pak, urusan. ngapain kita, Pak? Iya, Pak, luar kita biasa. nih pas banget nih Bapak pas datang. Kita lagi ngomongin narkoko, Pak, kalau bahasa gaulnya. Narkoba. Ya kalau orang anak gaul kalau salah ngomong takutnya kedengeran disangka transaksi, padahal lagi gosip doang. Oh iya, benar juga. Sebenarnya prosedur, kalau boleh saya tanya prosedur pelacakan dalam melakukan penangkapan dari DPO itu sendiri seperti apa sih Pak?
Kalau prosedur pengungkapan Ya. dari mulai awal sampai dengan akhir itu bisa makan waktu yang sangat lama. Contoh kasus yang kita ungkap 360 kilo ya, yang dibawa oleh warga negara Hong Kong. Ya. Itu berawal dari yang kita ungkap 1 kilo di Pluit atas nama Tek Ho, warga negara Taiwan umur 36 tahun. Nah, setelah kita ungkap itu berhenti, tapi anggota tidak saja hanya berhenti. Kemudian kita ikuti terus pergerakannya, jaringannya. Setelah lewat 4 bulan, masuk ke bulan puasa, tanggal 10, itu bunyi kembali. Dan ini memang tidak hanya 1, 2, 3 orang. Ini melibatkan dari 12 anggota, ada tim analis, ya, tim IT, dan tim lapangan. Ini terus bersimultan dan mengikuti tiap hari sampai dia nginep di apartemen atau di hotel, terus diikuti. Nyamar-nyamar gitu Pak? Ya jelas, ya surveillance ya. Kemudian dia keluar jam berapa kamar, masuk kamar, dengan siapa dia ketemu, terus diintai. Sampai pada akhirnya jam D-nya, begitu transaksi langsung kita sergap. Disitulah kita dapatkan 10 kilo dulu sabu dalam motor box. Dari situ kita langsung pemeriksaan, ternyata warga negara Cina. Nah ternyata siang itu jam 12 tepat itu akan transaksi dengan namanya Michael Wijaya. Oke, orang Indonesia. Warga negara Indonesia keton Tionghoa. Begitu by the way mau transaksi kita tangkap. Sekarang nih prosedurnya gimana Pak? Misalnya ada artis deh ya, Ya. artis ketangkap lagi makin narkoba. Ini artis dilariinnya kemana Pak? Ke rehab, ke penjara, atau ke rumah orang tuanya? Ini sangat bagus sekali. Jadi kalau seandainya kita temukan dalam satu rumah ataupun karaoke, contoh kecil ya, kita razia. Ternyata dalam room itu ada 5 orang. Kemudian ada artis. Nah, pada saat penggeledahan, ya, di antara 5 ada 1 yang megang barang bukti. Katakan barang buktinya cuma 2 butir ekstasi. Setelah tes urin di tempat, yang 4 positif, yang 1 negatif. Yang 4 positif tidak ada barang bukti, tapi positif diantaranya 1 artis. Ini tidak bisa kita proses. Ya, ini kita bawa ke kantor, kita periksa hanya untuk menggali dari mana Anda dapat Oke. ya barang tersebut yang Anda minum. Kemudian setelah itu kita lakukan asesmen. Di asesmen itu ada 4. 1 ada anggota polisi, kedua BNN, 3 dokter dan jaksa. Ini kita asesmen kurang lebih sekitar 3-4 jam. Dan setelah itu ya kita akan panggil orang tua ataupun saudaranya sebagai penanggung jawab, kemudian kita serahkan. Nah nanti kemudian seminggu kemudian akan dipanggil untuk konseling. Ya, konseling artinya kita akan memberikan suatu penyuluhan tentang bahaya narkoba. Ya, kalau mau membahas soal tahanan Pak, tadi Revaldo di awal juga sudah menjelaskan bahwa peredaran narkoba itu katanya juga marak terjadi di dalam lapas. Nah, di berita ada yang kebakaran tuh katanya. Di daerah Bengkulu ya Pak ya? Itu gimana tuh Pak? Kita sudah mencoba menganalisa sejak saya tahun 2014, 2015. Dari mulai 72 kg, 91 kg, kemudian 115 kg, kemudian 155,5 kg, kemudian 520.000 butir ekstasi dan 360 kg sabu. Semua informasi ini dari LP. Oke. Yang kita lakukan suatu ya informan kita masuk, kemudian kita dapat hasil nomornya, kita lakukan melalui elektronik dan IT. Memakan waktu berbulan, akhirnya kita dengan kesabaran, ketekunan, ya, mengorbankan untuk tidak lebaran dan sebagainya. Inilah buahnya. Memang semua ini tidak, ya kita tidak tutup mata, bukan rahasia umum saja. Pasti ada. Dari mana barang itu bisa masuk? Nah, Yang jaga siapa? ya. Nah ini yang kita mencoba menselusuri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan coba bongkar. Kalau misalnya pemakai narkoba tadi sudah kita dengar sama-sama jawaban dari Bapak Eko seperti apa. Kalau misalnya untuk pengedar Pak, katanya ada yang bilang lebih baik dihukum mati kalau pengedar. Kalau sekarang yang ada gimana? Sebenarnya gimana sih Pak? Jadi gini, ya, ketika vonis hakim, Yap. ya, tidak semua pengedar itu hukuman mati. Kecuali ya yang pengedar yang membawa barang bukti di atas 150-10 kilo. Itu kan tergantung keyakinan hakim. Ketika hakim memvonis hukuman mati, maka berlakulah setelah ketuk palu itu berlaku hukuman mati. Nah hukuman mati di Indonesia itu beda dengan luar negeri. Bedanya? Di Indonesia ini ada hak tersangka selama 1 tahun untuk mengajukan peninjauan kembali. Oke. PK. Ya.
Nah disitulah ya mereka akan bermain. Ya, ketika akan waktunya habis 3 bulan baru mengajukan. Nah ini terus berlarut, hampir kurang lebih masih ada 50-an orang lagi yang harus dieksekusi. Kalau saran saya ya, kepada pemerintah Ya. untuk dikaji kembali untuk hak tersangka. Kenapa? Saya sudah menganalisa sampai 2 tahun ini, ya, informasi dari mana saja dapat, ya, segera ya, dieksekusi. Sebaiknya harus segera Ya, dieksekusi. sehingga ada dampaknya semuanya bagi para pengedar dan bandar internasional. Karena pada saat hak tersangka inilah kemungkinan banyak terjadi. Ya. Jujur gue sebenarnya agak sedikit kesel dan marah ya sama Iyalah. pengedar narkoba karena menganggap bahwa negara kita ini menjadi sasaran empuk untuk peredaran narkoba. Gue marah banget sih Cuma sebenarnya. dianggap pasar ikan gitu yang bisa Iya. buat tempat jualan. Makanya ini peran serta dari Duta BNN juga harus benar-benar Iya. kuat ya untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Baiklah, kita tarik napas dulu ya, ini pembicaraan berat tapi Nah, penuh dengan ilmu. Betul sekali. Dan sekarang kita harus tarik napas dan mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan kembali deg-degan karena ada cewek seksi yang banyak tahu akan hadir di sini. Sama satu lagi laki-laki lucu tapi kadang-kadang nyebelin. Makanya stay di rooftop.